الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أصاع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Jami'al Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid wa salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat di setiap pintu-pintu masjid terdapat para malaikat Allah yang mencatat nama-nama orang yang hadir melaksanakan ibadah Jumat. Dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai kita datang terlambat, jangan sampai kita mengobrol, main handphone, agar mendapatkan ibadah Jumat yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat utama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah kedua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya sampai hijrah di kota Madinah dijamu oleh sahabat ini. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz, wa fi riwayatin 'allimni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikan kepada saya sebuah nasihat yang pendek. Dalam riwayat lain pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan saya sebuah pengajaran yang ringkas, nasihat yang simpel." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi shalatika fashalli shalatan muwaqqit." Jika engkau hendak melaksanakan salat, maka jadikanlah salatmu itu seolah-olah adalah salatmu untuk terakhir kalinya. Nasihat yang pertama yang Rasulullah sabdakan, betapa ibadah tidak boleh dikerjakan asal-asalan.
Ibadah tidak boleh dilaksanakan hanya menggugurkan kewajiban, namun ibadah setiap ada kesempatan harus dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. Ketika seseorang menganggap bahwasanya ini adalah sholat terakhir dalam hidup saya, setelah ini tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, maka dia pun akan memenuhi segala syaratnya, rukunnya, sunnahnya dalam ibadah tersebut. Tidak sebatas tentang sholat, ibadah apapun yang ingin kita kerjakan, maka jadikanlah seolah-olah ibadah tersebut adalah kesempatan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala takallam bi kalamin ta'tabiru minhu ghadan." Nasihat ringkas yang kedua sesuai yang diminta oleh sahabat Nabi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernasihat, jangan kamu berkata dengan perkataan yang kelak kamu akan meminta maaf pada hari yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya yang kedua, betapa pentingnya seorang muslim dalam mengendalikan lisannya. Betapa mahalnya sebuah perkataan ketika sudah diucapkan. Maka dalam peribahasa Arab dikatakan al-lisan saghirul jirmi, kabirul jurmi. Lisan itu adalah kecil bentuknya, namun besar dampaknya. Di dalam anatomi tubuh kita, lisan Allah tempatkan bagian dalam. Dia dikawal dengan mulut, dipagar oleh gigi. Betapa ekstra penjagaan lisan agar jangan sampai kita berucap sembarangan. Bahkan kita menyadari ketika sebuah perkataan sudah kita ucapkan, maka seolah-olah bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, sulit untuk ditarik kembali. Oleh karenanya dalam Islam, salah satu indikator keimanan seseorang, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang benar. Kalau tidak mampu berkata yang benar, lebih baik dia diam. Karena memang tidak semua ucapan harus kita lontarkan, tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi perasaan, ucapan yang mengandung kebencian dan fitnah kepada sesama manusia. Hari ini kita begitu dimanjakan dengan teknologi, media sosial yang begitu mudahnya kita akses dimanapun dan kapanpun kita berada, sehingga pada suatu waktu kita tidak dapat mengendalikan diri. Ada kejadian yang tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan nafsu kita. Kita segera mengambil medsos dan menuliskan kata-kata di sana, terjemahan dari lisan kita. Maka muncullah kata-kata yang buruk, tulisan yang tidak pantas, menyinggung, menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah SAW bernasihat dengan nasihat yang ringkas. Wajibul yaksa mimma fi aidin nas, dan jangan pernah berharap atas apa yang dimiliki oleh manusia. Orang muslim tidak pernah menaruh harapannya kepada manusia, tapi seorang muslim hanya menaruh harapannya, menggantungkan harapannya kepada Allah As-Samad,
Allah yang maha menggantungkan. Betapa kita memiliki permasalahan, kita anggap orang tersebut mampu menyelesaikan, apalagi dia adalah orang yang punya jabatan, apalagi dia adalah kawan karib kita. Tapi ketika kita mengutarakan maksud memohon bantuan, hanyalah harapan sia-sia semata yang kita temukan, hanyalah kekecewaan yang kita dapatkan. Karena berharap kepada manusia adalah hal yang paling pahit di dunia ini. Seorang muslim harus berharap kepada Allah dengan qanaah. Qanaah artinya menerima apa adanya, tanpa pernah ada perasaan tidak nyaman, perasaan tidak ikhlas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah artinya menerima apa adanya, bukan bertanya ada apanya. Seorang muslim harus berharap kepada Allah dengan tawakal kepada Allah. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Maka inilah 3 nasihat yang ringkas sesuai yang diminta oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, Rasul bernasihat agar setiap ibadah yang kita kerjakan seolah-olah itu adalah ibadah terakhir, kesempatan terakhir yang Allah berikan, maka maksimalkan dalam praktek pelaksanaannya. Yang kedua adalah menjaga lisan, karena ucapan baik yang keluar dari lisan akan mendatangkan pahala dan maslahat. Tapi ucapan buruk yang keluar dari lisan hanya akan mendatangkan dosa dan permusuhan. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada apa yang dimiliki oleh manusia, baik itu jabatan, pangkat, dan yang lain sebagainya. Tapi taruhlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa-sisa akhir hidup kita dapat melaksanakan 3 nasihat ringkas ini dan menjadi tolak ukur kita untuk ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yarfa'u man jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا ان الله تعالى امركم بعد فيه بنفسه وثنى بملائكته السابقه بكرسي. فقال الله تعالى في محكمه تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعلى بقية الصحابة والرسول أجمعين وعلى التابعين وعلى تابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في إندونيسيا في كل مكان في كل زمان إنك أنت السميع العليم. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مسجد جامع الإخلاص في السماوات والأرض. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واذكروا الله الذي يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله